Podcast Agi, saatmu beraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman podcast Agi, berjumpa lagi di episode kali ini bersama Pak Muhlisin, Ketua DKM PT Astra Ortopart Adiwira Plastik. Pak Muh ini salah satu mitra kerjasama Yayasan Amalia Astra yang dedikasinya luar biasa untuk program-program kebaikan di masjidnya, DKM perusahaannya, maupun program-program sosial melalui layanan amal amanah Astra. Saat ini sudah melahirkan banyak sekali penerima beasiswa, terutama tunas unggul, bahkan sudah banyak yang mentas. Oke, kita akan lanjut sapa narasumber kali ini. Assalamualaikum Pak Muh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ganjar. Alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah Pak Ganjar. Alhamdulillah. Akhir tahun rencananya mau kemana nih liburan Pak Muh? Insya Allah pulang kampung nengok orang tua ya, karena kewajiban kita silaturahim dengan keluarga dan orang tua. Insya Allah pekan depan Pak saya mudik. Pekan depan ya. Kemana ya Pak Muh mudiknya? Alhamdulillah masih di Jawa aja Pak, di Jawa Tengah, tepatnya di Semarang. Semarang ya Pak ya? Kebetulan ya istri juga dari Semarang Pak, jadi kita satu arah mudiknya. Alhamdulillah, wah ini mah udah pas banget pulang kampung berdua ya. Pak Muh, sebelum lanjut ke obrolan kita yang lebih serius, Pak, jika berkenan mohon diperkenalkan diri Pak, nama, keluarga, udah punya berapa anak, aktivitas di pekerjaan, monggo Pak Muh. Baik Pak Ganjar dan rekan-rekan semuanya, perkenalkan nama saya Mukhlisin ya. Di lingkungan teman-teman ya mungkin sampai dengan di Masjid Astra itu dipanggil dengan Pak Mo gitu ya. Alhamdulillah saya sudah berkeluarga, tinggal di Bogor dengan 4 orang anak, jadi 3 cowok dan 1 cewek yang paling kecil. Alhamdulillah yang besar sudah kelas 1 SMA di Pondok Pesantren Darun Najah Cipining di Gudeg, kemudian yang kedua kelas 2 SMP Pondok Pesantren Ar-Ridho Sentul, yang kedua SDIT dekat rumah sama RA yang paling bontot. Masya Allah. Untuk pekerjaan sehari-hari saya saat ini diamanai untuk megang EHS dan General Affair Pak. Di samping program improvement perusahaan ya Pak ya, GCC, Kaizen dan teman-temannya begitu Pak. Iya. Pak Mo, itu kan amanahnya juga lumayan banyak, GA, terus tadi EHS, Kaizen juga gitu. Masih sempat ngurusin DKM gitu. Ini luar biasa nih. Boleh diceritakan Pak Mo, awal mula masuk DKM itu seperti apa? Mungkin karena ini ya Pak ya, memang lingkungannya sudah dari sejak sekolah saya sebenarnya sih Pak. Jadi saya di rumah dulu sebagai remaja masjid gitu kan, sehingga ketemu istri juga kebetulan aktivis remaja masjid juga. Nice, kemudian mantap. Saya dulu di sekolah pernah jadi ketua rohis juga Pak di SMK Negeri 7 Semarang gitu kan. Wah udah ya, berakar ini berarti ya Pak Mo. Ya alhamdulillah Pak, kita di lingkungannya memang sudah sejak awal lingkungan kebaikan gitu ya. Ya dengan begitu juga ya, kalau bisa dibilang kan salah satu golongan ya yang mendapat pertolongan Allah, insya Allah orang-orang yang dekat dengan masjid ya. Sehingga semangat itu sebenarnya yang kita bawa sampai dengan saat ini. Kebetulan saat ini juga diamanai juga pengurus lingkungan Pak Ketua RT. Ketua RT juga. Baru akhir tahun ya. September kemarin Pak diminta untuk bisa ngurus lingkungan begitu Pak. Iya. Wah luar biasa, dari kantor, ekskulnya juga di kantor juga ada DKM, di rumahnya juga jadi ketua RT, luar biasa Pak Mo. Pak Mo, kita akan gali terkait dengan aktivitas DKM-nya. Kalau boleh, mulai gabung DKM itu tahun berapa Pak Mo? Kalau bisa dibilang awal aktivitas DKM itu sejak saya masuk kerja ya Pak ya. Kurang lebih 2000. Saya masuk kerjaan sekitar 2004 ya. 2004 di 2005 itu sudah mulai aktif di DKM ya, kegiatan masjid di lingkungan perusahaan. Kemudian
di 2008 diminta untuk pegang ketua DKM itu. Cukup awet Pak sampai 2008. Cukup awet sampai dengan 2016 ya. Kemudian ada teman-teman yang lebih junior menggantikan sampai dengan saat ini. Berapa ketua DKM, ada Mas Didit, ada Mas Dian, ada Pak Oman gitu. Betul. Iya. Kita ketemu Pak Muh ini tahun 2012 kalau nggak salah ya, waktu pas jelajah dunia Astra di taman ini ya Pak Muh ya. Nah, ini teman-teman sahabat podcast Agi, kalau ini cerita unik ya, boleh. Ketika kita di Yayasan Amalia Astra itu biasanya ngejar-ngejar DKM, nah untuk PT AOP Adiwira Plastik ini kebalik. Kita yang malah dikejar-kejar sama DKM nih. Pak Muh waktu itu kita ketemu DKM, ngejar-ngejar kita, Pak, ini ya dari Yayasan Amalia Astra ya, ini kita kebetulan dapat ini nih mau sinergi, ada program gini-gini, betul kan Pak ya? Wah, itu gimana Pak Muh? Sampai punya motivasi untuk langsung bermitra dengan Yayasan Amalia Astra, terutama dengan pemotongan zakat sedekah pihak payroll-nya itu awal mulanya seperti apa Pak Muh? Ya, terima kasih Pak Ganjar. Jadi sejak kita pembentukan DKM ya, kemudian DKM berjalan di tempat kami PT Astra tempat divisi Adiwira Plastik, itu program zakat itu menjadi salah satu fokus kita sebenarnya. Kita memimpikan lah sebuah aktivitas DKM itu bisa mengempower karyawan sehingga bisa menggalang dana zakat dan sedekahnya gitu kan. Sejak awal ya mungkin di 2006 2008 itu terus kita gali bagaimana kita membuat semacam unit pengelolaan zakat lah di internal gitu. Tapi di internal ternyata kendala nih Pak, sehingga kita mencoba bersinergi dengan beberapa lembaga zakat gitu kan. Sebenarnya awal ketemu kita justru sama DPUDT sebenarnya Pak. Sebelum Hakim gitu ya. Sebelum ketemu dengan Amanah Astra. Oke. Waktu itu kan Lajis Astra, Lajis Amalia Astra gitu kan ya. Kita sebenarnya sudah sempat sinergi dengan DPUDT. Mungkin hampir setahun lah Pak. Hampir setahun itu di 2011 ya. Cuman memang kendalanya waktu itu dari sistem payroll itu ada perubahan sistem gitu kan, yang tadinya manual kemudian dilakukan otomatisasi lewat SSC ya Pak ya. Kita di AOP Group itu ada SSC yang memang mengelola untuk payroll-nya ya, sehingga dengan perubahan itu kita juga kesulitan nih untuk implementasi zakat infak sedekah melalui payroll. Nah kemudian di 2012 ya Pak ya, kebetulan waktu itu manajer HR kita adalah Pak Rahmat Yuwono ya. Beliau yang dulu beliau sempat di Astra ya, sempat di Astra, di AI. Iya, dan beliau di itu ini Pak, salah satu pencetus tokoh perisainya AI, betul Pak? Gitu ya Pak ya. Iya, lanjut Pak, monggo. Menyapa Nurholis ya Pak ya, menyapa. Betul. Di AI. Nah, kita ketiban berkah Pak ketika Pak Rahmat itu datang ke tempat kita sebagai manager. Ya, semoga ini menjadi ladang amal buat beliau gitu Pak ya. Yang sampai dengan saat ini manfaatnya kita rasakan. Kita kebetulan waktu 2012 beliau juga atasan saya kan. Saya waktu itu masih di Kaizeng. Beliau mendorong kami untuk terutama DKM ya, terkait dengan payroll buat HR sebenarnya nggak ada, bukan hal yang sulit gitu kan. Apalagi walaupun itu bicara sistem, sebenarnya kan tinggal membuka slot aja yang dimana di situ kita slot Pak untuk payroll gitu, payroll zakat infak sedekah gitu aja sih Pak. Oke, Pak Muh, berarti tadi itu kan sempat ada perubahan sistem yang mengikuti kebijakan dari AOPHO. Begitu ada Pak Rahmat Yuwono masuk, beliau langsung memberikan solusinya, tinggal masukin slot gitu ya? Iya benar Pak. Langsung. Ya, yang kita pikir susah dan kita pikir mungkin prosedurnya susah dan sebagainya gitu kan. Ternyata buat beliau ini nggak ada masalah. Yang penting secara resmi kita ajukan bisa berjalan. Sebenarnya ini
ini kan mirip-mirip dengan proses pemotongan payroll untuk koperasi ya Pak ya. Sehingga ketika kita tambah slot, misalkan koperasi sudah ada, tinggal kita tambah slot aja untuk zakat infak sedekahnya dari DKM itu nggak ada kesulitan sebenarnya. Nah dari situ beliau mendorong kami Pak untuk segera kita buat sinergi aja, dan kebetulan info dari beliau bahwa Astra sudah punya lembaga nih yang memang mengelola zakat infak, dan itu di bawah naungan yayasan yang dimiliki oleh Astra, sehingga kami didorong untuk bertemu sama Lazis Amalia Astra waktu itu gitu Pak. Iya. Oke, ini saya simpulkan dikit untuk teman-teman podcast Agi. Ternyata kalau misalkan kita ingin bersinergi untuk sistem mudah sih sebenarnya, tinggal kita sampaikan baik-baik ke manajemen, terus kalau ada pimpinan kita di HR yang berkepentingan atau membawahi itu, malah kan lebih jadi nilai plus gitu, sehingga nanti bisa langsung dipermudah ya dengan adanya dorongan dari atasan itu ya Pak Muh ya. Oke, Pak Muh, sebelum kita perdalam terkait dengan ini payroll gitu, ini saya ingin tahu dulu nih, sebelum kita sinergi terutama dalam pengelolaan zakat sedekah via payroll, kegiatan unggulan DKM-nya itu apa Pak Muh? Kita sebenarnya kegiatan unggulan nggak terlalu banyak sih Pak. Seperti pada umumnya saja, misalkan kayak kajian, kemudian kegiatan misalkan baca tulis Al-Quran. Selain itu paling ada Ramadan, kemudian kurban, seperti itu aja Pak. Kegiatan DKM pada umumnya sih. Justru dengan ketika kita sudah bersinergi ini, kegiatan kita jadi bervariasi, banyak kreasi, kurang lebih begitu sih Pak. Oke, jadi kegiatan sebelumnya itu mungkin pas ada momen-momen hari besar Islam aja. Nah, pas ada payroll, karena kalau payroll itu kan di kita ya Pak Muh, kebijakannya begitu ada dana masuk, DKM atau perusahaan yang memang punya rekomendasi untuk apa dana payrollnya dipergunakan bisa mengajukan ke kita, dan itu full gitu. Jadi itu pun jadi stimulan ya untuk lebih variatif ya Pak Muh ya, kegiatan-kegiatannya Pak Muh ya. Persis Pak. Jadi karena memang konsep kerjasama dengan Amanah Astra kan sifatnya sinergi ya Pak ya. Dan ini buat kami DKM ini sangat menguntungkan gitu ya. Artinya yang kita sudah nggak perlu nyari ide lagi nih, apa sih kegiatan kita di DKM gitu. Justru kalau bisa dibilang dari Amanah Astra ini sudah menyiapkan program-program yang menurut saya kreatif sekali gitu ya, bervariasi dan seterusnya. Sehingga memang konsep sinergi ini tepat sekali sih Pak diterapkan ketika kita tadi ada ZIS ya Pak ya, ada pengelolaan ZIS, kemudian dari ZIS itu kita bisa memanfaatkan dengan program-program yang ada, baik itu sifatnya pemberdayaan di internal DKM maupun pemberdayaan di lingkungan gitu sih Pak. Betul Pak. Oke, ya alhamdulillah Pak Muh, kalau misalkan ini malahan kita juga sebenarnya senang gitu kalau misalkan tadi sifatnya program-program kita itu menawarkan, dan silahkan DKM itu kalau berkenan memilih program-program yang kita tawarkan itu ya alhamdulillah. Jadi kayak kalau zakat sedekah itu bahan bakarnya, nah Yayasan Amalia Astra ini kendaraannya yang kalau dari sisi tenaga, dari sisi teknis itu siap membantu. Kalau sebenarnya prinsip yang kita ini kan seperti itu ya, mudah ini ketangkep banget sih dengan DKM AWP ini, kita sangat senang gitu sinerginya. Oke Pak Muh, boleh diceritakan Pak Muh awal mula penggalangan dana itu seperti apa gitu dalam proses zakat sedekah via payroll di AWP? Sebenarnya ketika bicara ZIS ini sebenarnya antusiasme karyawan sih cukup besar ya Pak ya. Artinya ketika kita belum bicara penggalangannya sistematis, antusiasmenya sudah cukup besar dari karyawan gitu kan. Sehingga ketika Amanah Astra bersinergi dengan kita, itu dari sisi penggalangan pun terdevelop juga gitu. Yang tadinya kita secara
katakanlah secara mulut ke mulut gitu kan ya. Nah kemudian ketika kita sudah mulai bersinergi, kita mulai buat nih program-program penggalangan seperti apa biar bisa menggrab semua lapisan karyawan kita yang muslim tentunya. Nah di tahap ini kita secara masif melakukan sosialisasi itu dengan menyebarkan form zakat infak ke seluruh karyawan muslim gitu. Dan kebetulan memang ini didukung oleh manajemen gitu kan, baik manajemen maupun pimpinan unit kerjanya gitu. Sehingga proses masif ini cukup mengena sekali gitu kan. Ditambah memang antusiasme dari karyawan muslimnya juga cukup bagus gitu. Siap. Oh berarti langsung ke seluruh lapisan dengan melibatkan pimpinan-pimpinannya juga ya Pak Muh ya. Pak Muh, sebelumnya kan kita ada MOU juga ya, itu yang mengikat kita untuk sinergi ya. MOU tersebut nanti dengan pimpinan perusahaan, terus nanti ada duta zakat. Nah Pak Muh ini duta zakat pertama di AWP yang jadi jembatan kebaikan dengan Yayasan Amalia Asrar sekaligus corong atau garda terdepan dalam proses sosialisasi gitu. Nah, ada yang menarik Pak Muh. Ketika prosesnya itu, sosialisasi itu, AWP itu kita nilai langsung pertumbuhannya itu signifikan gitu Pak Muh. Triknya ada lagi nggak sehingga bisa menjangkau seluruh karyawan AWP tersebut? Ya, kalau bisa dibilang triknya sih ini Pak, bagaimana yang pertama kita melibatkan paling tidak ada perwakilan dari masing-masing departemen untuk bisa langsung touch ya Pak ya dengan kegiatan-kegiatan kita di DKM, baik yang tadi misalkan kajian, kemudian baca tulis Al-Quran maupun kegiatan-kegiatan yang menjadi empower dari aktivitas ZIS itu sendiri ya, misalkan kita pembinaan penerima beasiswa kita itu sering kita libatkan teman-teman yang merupakan perwakilan dari masing-masing departemen untuk bisa join dengan kegiatan kita gitu. Sehingga mereka nggak hanya sebagai objek aja Pak, harapan kita mereka sebagai subjek, dan dari mereka sebagai subjek itu juga mereka juga akan semakin trust ya Pak ya dengan aktivitas pengelolaan ZIS kita gitu Pak. Oke, ini jurus yang bagus karena Pak Muh ini tidak menempatkan teman-teman DKM itu sebagai objek, tapi sebagai subjek juga yang bisa jadi partner melakukan kebaikan gitu ya Pak Muh ya. Ya benar sekali Pak. Wah keren. Ini jurusnya teman-teman podcast Agi bahwa Pak Muh ini bagaimana agar program-program DKM itu didukung, termasuk tadi penggalangan zakat sedekah pihak payroll ini adalah melibatkan seluruh pengurus DKM tidak hanya sebagai objek tapi sebagai subjek. Oke, Pak Muh, lanjut setelah tadi proses penggalangan dananya, kita akan kulik juga terkait dengan penyaluran dananya. Nah, ini bagian menarik nih teman-teman podcast Agi karena banyak cerita keberhasilan. Kalau cita-cita zakat itu mengubah mustahik jadi muzaki, nih di AWP itu udah kerasa. Pak Muh boleh diceritain ide awalnya memilih program beasiswa? Kita langsung bocorin aja ke pemirsa itu. Seperti apa Pak Muh untuk penyaluran dana ini memilih program beasiswa? Ide awalnya itu seperti apa? Kalau bisa dibilang mungkin kita itu DKM paling rewel kali ya Pak ya. Dan ini selalu saya rewel dalam arti positif Pak Muh. Saya selalu sampaikan itu, kita selalu sampaikan mohon maaf ya kita terlalu rewel nih kalau soal terkait dengan program, kita minta ini minta itu gitu kan ya. Ya memang ini kalau bisa dibilang karena ruh kita kan biasa kaizen ya Pak ya, biasa improvement inovasi gitu ya. Sehingga setiap kita sudah mendapatkan pencapaian tertentu, kita ingin lebih baik lagi. Ya, misalkan kita waktu awal program itu kita hanya fokus ke binaan kita yang di ring 1 ya, di lingkungan kelurahan lah ya. Kelurahan. Kebetulan kita waktu itu punya plan 1 dan plan 2. Plan 1 itu di Ciluor, di desa Cimandala, kemudian
Plan 2 itu di Kelurahan Nanggawer Mekar. Nah, di masing-masing plan ini kita punya binaan ring 1. Waktu itu sampai 70 siswa lah ya, dari SD sampai dengan SMA. Nah, di situ kita sudah untuk program pembinaan penerima beasiswa kita sudah cukup banyak ya. Sempat ada PTQ, kemudian ada pembinaan bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan. Nanti kita tiap ada event hari besar kita juga adakan kegiatan gitu kan. Belum lagi kita ada outing juga gitu ya, beberapa kali kita melakukan outing ya, beberapa sinergi dengan teman-teman dari Ciseeng gitu kan. Itu yang kalau kita bisa bilang itu sudah paket programnya dari Amanah Astra gitu kan. Kemudian kita mulai berpikir lagi nih Pak, karena tadi ya biasa Kaizen, nah kita rewel lagi nih. Kita nggak cukup di sini aja nih, kita harus ada pengembangan lagi, karena kalau bicara ring 1 ini kan mereka ya mohon maaf ya, karena memang mereka merasa di lingkungan perusahaan, mereka merasa itu hanya hak mereka saja gitu kan. Artinya kita merasa nih growth-nya nggak terlalu dirasakan sama kita gitu. Mungkin ada binaan-binaan kita ya yang di ring 1 itu yang memang bisa jadilah dalam tanda kutip jadi mereka bisa lulus sampai tingkat SMA, kemudian ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi yang masih kita bina sampai mereka lulus dapat kerja dan seterusnya. Tapi itu sangat sedikit Pak dibandingkan dengan jumlah siswa binaan kita ring 1 dari 70-an, kalau bisa dibilang dalam hitungan jari aja yang bisa sampai benar-benar tadi misi kita membawa dari penerima manfaat zakat mustahik menjadi mustahik jadi muzaki ya Pak ya, itu dalam hitungan jari aja dalam dari 70 siswa tadi gitu kan. Nah kemudian kita mulai ini ya Pak ya, melebarkan sayap lah kalau bisa dibilang. Melebarkan betul. Nah, melebarkan sayap. Kebetulan di tempat kita kan ada anak-anak PKL ya Pak ya, kalau bisa dibilang di ring 2-nya lah, di tingkat kecamatan. Di tempat kita ada yang sekolah yang PKL itu dari SMK Negeri 1, Negeri 2 Cibinong gitu kan. Sehingga kalau bisa dibilang kita biar output kita benar-benar sesuai dengan target kita gitu kan. Sehingga kita coba nih expand ke SMK dan SMA negeri gitu. Terhitung saat itu tuh ada SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, kemudian SMK Negeri 1 gitu kan Pak ya. Kemudian kita expand lagi nih ke SMA Negeri 3. Nah dari 4 SMA SMK tadi kita adakan semacam seleksi nih Pak. Ternyata antusiasmenya juga cukup banyak gitu. Ya dengan persyaratan ya katakanlah penghasilan orang tua sekian gitu kan. Kemudian dari prestasi siswanya juga bagus. Sehingga kita grab mereka bisa sampai hampir 50 siswa ya Pak ya, dari keempat SMA SMK tadi gitu. Iya. Begitu Pak, sampai waktu itu saya masih ingat banget ya Pak, angkatan pertama binaan kita itu kita sampai survei ke rumahnya ya Pak Ganjar. Iya. Ya. Sampai hari ini saya masih ingat banget. Itu ada penerima beasiswa yang ketika kita sampai ke rumahnya itu dia ini ya Pak ya, berpikir untuk tidak melanjutkan karena tidak ada biaya. Nah kita datang, kita semangati, nggak usah ngomong biaya. Kalau mau lanjut. Ternyata keterima di mana Pak? Ayo Pak ceritakan, Bapak aja nih yang cerita. Ya, yang jelas untuk beberapa binaan-binaan kita itu saya ya pertama bangga Pak ya. Kedua juga terenyuh juga gitu kan ya. Dari adik-adik yang latar belakangnya seperti itu gitu kan ya. Mungkin kalau bisa dibilang kurang gitu ya Pak ya. Betul. Tapi semangat mereka luar biasa gitu. Ada yang prestasinya sampai olimpiade, ada yang juara kelas lah paling enggak. Tapi ternyata juara kelasnya itu enggak serta merta mereka belajar itu dengan fasilitas yang
serba cukup gitu, bahkan serba kekurangan. Bahkan untuk memenuhi bayar SPP aja harus jualan es jus ya Pak ya. Ada yang bawa jualan juga di sekolah gitu. Tapi alhamdulillah dengan itu kita menjadi saksi mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang memang punya success story yang luar biasa gitu. Betul. From zero to hero benar-benar kita rasakan dan kita saksikan gitu. Iya. Pemirsa podcast Agi ini mulai agak merinding nih. Pak Muh ini jadi saksi perubahan yang begitu dahsyat dari dana zakat sedekah teman-teman. Pak Muh ini yang turun langsung ke lapangan survei, Pak Muh ini yang turun langsung ke lapangan untuk seleksi, sampai tadi diketahui penghasilan, kalau misalkan penghasilannya di atas rata-rata tidak layak, dan Pak Muh juga yang ngebina. Nah, kita akan kulik lagi. Pak Muh, kan banyak banget success story tadi. Tadi kan saya kalau boleh cerita yang Natasha itu sekarang udah di Jepang gitu. Kuliahnya waktu itu di ITB gitu. Terus tadi yang jualan jus itu namanya Tri Apriansah gitu. Sekarang aktif di Bogor Mengabdi, juga lagi S2 di UI gitu. Nah, sebenarnya kuncinya mereka itu jadi mustahik jadi muzaki itu apa Pak Muh? Ketika karena oke lah semuanya ngasih beasiswa gitu, tapi yang tingkat keberhasilannya tinggi untuk jadi muzaki itu kan rasanya nggak serta-merta semudah itu gitu. Boleh diceritain Pak tips-tipsnya biar tingkat keberhasilannya tinggi seperti pembinaan beasiswa AWP ini? Ya, mungkin sebelum ke sana, mungkin sedikit cerita ya Pak ya. Oke lah, kalau bisa dibilang saya juga hampir mirip-mirip yang mereka alami ya Pak ya. Walaupun kalau bisa dibilang saya masih lebih beruntung dari mereka, tapi di titik ketika kita dapat beasiswa gitu ya. Saya waktu juga kuliah dapat beasiswa gitu ya. Itu memang kalau bisa dibilang semangat belajar, semangat survive-nya beda Pak dengan orang mungkin teman-temannya yang serba dipenuhi, serba kecukupan gitu kan. Nah, di titik ini memang kita yang memang selalu juga enggak tadi ya Pak ya, kalau bisa dibilang kita enggak hanya memberikan beasiswa, tapi juga memberikan ruh dari setiap perjuangan mereka gitu. Katakanlah ketika ya katakanlah ada Tri Apriansah, ada Karlina Ibrahim yang saat sekarang ini di Peruri ya Pak ya. Peruri, betul Pak. Nah, itu memang kalau kita bilang sampai dengan detik ini semangat juang adik-adik kita itu nggak pernah padam gitu kan. Sampai terbukti Tri Apriansah sekarang masih aktif di Bogor Mengabdi ya Pak ya. Betul. Tadi, jadi kita nggak sekedar memberi beasiswa, tapi kita juga memberikan ruh melalui pembinaan, kemudian pemberian semangat dan seterusnya. Ini saya pikir cukup strategis sih Pak. Dulu saya juga penerima beasiswa gitu kan, tapi memang waktu itu saya rasakan saya dapat beasiswa aja gitu kan. Bahkan bertemu orang yang ngasih beasiswa ke saya juga kita bilang nggak pernah gitu. Bahkan apalagi diberikan semangat, diberikan motivasi itu nggak pernah lah saya bilang gitu ya. Nah, saya rasakan beda sekali ketika adik-adik ini yang saya bilang beruntung ya bertemu dengan Amanah Astra, dapat beasiswa Amanah Astra gitu kan. Walaupun kalau bisa dibilang itu dananya dari kalangan kita ya. Itu tapi bagaimanapun ketika bicara Amanah Astra ya bicara kita nggak sekedar hanya memberikan beasiswa, tapi juga bagaimana memberikan terus kepada setiap penerima beasiswa itu untuk bisa survive ya, untuk bisa terjadi transformasi dari mustahik ke muzaki, bagaimana caranya gitu Pak. Sampai saya bilang tadi ruh itu hidup sampai hari ini gitu kan. Adik-adik kita yang sekarang sudah bisa lulus kuliah, kemudian bisa mungkin ada yang melanjutkan pendidikan di jenjang pasca sarjana atau yang sudah bekerja. Saya pikir menjadi ruh ini menjadi inspirasi untuk ditularkan ke teman-teman mereka, ke keluarga mereka. Bahkan ketika mereka menjadi muzaki pun
ruh itu akan terus mengalir gitu ya, bersama dengan Terus hidup ya Pak ya. Iya, terus hidup bersama dengan mengalirnya pahala-pahala karyawan kita yang memberikan zakat infak sedekah tadi gitu. Masya Allah, ini merinding saya. Pak Muh ini betul pemirsa podcast Agi selalu sangat concern terkait dengan pembinaan. Dan ternyata pembinaan ini salah satunya karena misi Pak Muh meniupkan ruh perubahan ke setiap penerima beasiswa, bahwa mereka itu bisa berubah, bahwa mereka itu punya teman untuk berubah tersebut. Ini cara-caranya kita kasih tahu. Dan betul tadi udah dari sekian banyak yang udah lulus pun semangatnya luar biasa Pak Muh. Kemarin saya ketemu Tri Apriansa Pak Muh di acara Happy Trip itu, dia bawa teman-temannya di Bogor Mengabdi lulusan Unpad yang itu mungkin nggak ada hubungannya dengan kita, tapi bantuin program kita di Happy Trip itu, jadi ambil video gitu. Ini kebaikannya menular kemana-mana nih Pak Muh. Oke, Pak Muh, ada nggak cerita sukses lain yang mungkin paling menarik, spesial yang Pak Muh pernah dengar, pernah dirasakan gitu terkait dengan program beasiswa ini? Saat ini mungkin sebelum ke sana ya Pak ya, saat ini binaan kita yang di perguruan tinggi itu ada 32 Pak, dari beberapa perguruan tinggi terkemuka ya Pak, baik swasta maupun negeri ya. Saya sempat juga begini sih Pak, ketika bicara binaan-binaan kita ada yang masuk ke kedokteran gitu, Masya Allah. saya aja kayaknya hampir nggak mungkin gitu masuk saya. Iya. Binaan kita ada yang masuk ya Pak Muh ya? Iya. Kemudian di ilmu hukum juga ada beberapa di Brau sama di Sultan Agung Tirtayasa gitu ya. Nah, artinya binaan-binaan kita juga ya kita ternyata nggak salah pilih mereka gitu. Dan ternyata memang jalan yang Allah sudah tentukan ya, dari kita mungkin sebagian rezeki kita sisihkan, ternyata jadi jalan kebaikan dan jalan kesuksesan buat mereka gitu. Kalau saya bilang success story ya sebenarnya success story buat semua binaan-binaan kita itu. Di samping juga success story juga buat kita yang memberikan ziz kita kepada melalui amanah Astra, dan manfaatnya didapatkan oleh seluruh binaan kita gitu. Kadang-kadang saya juga berpikir sih, mungkin ketika memang ini dilakukan secara masif, pasti luar biasa manfaatnya gitu ya Pak. Bicara Janazis ini kita masih merasa ya Pak bahwa memang penggalian dana ini kita belum maksimal. Kita masih bisa maksimalkan dari jumlah karyawan 30%, 40% tadi masih bisa kita maksimalkan. Ya paling enggak di atas 70-80% gitu. Ini dari sisi penggalangan dana gitu. Ketika penggalangan dana semakin banyak, tentu penerimaan manfaat juga semakin banyak gitu. Semakin banyak anak-anak terbaik kita bisa mendapatkan pendidikan terbaik, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terkemuka di Indonesia gitu kan. Dari sini tentunya Pak, manfaat secara makronya ya harapannya bisa memberikan manfaat juga buat bangsa kita gitu kan, secara besarnya gitu. Ketika ini dilakukan secara masif, paling tidak kita bisa memberikan kontribusi positif. Mungkin ini masih terlalu kecil gitu Pak ya, tapi harapan kita ini seperti air yang mengalir ini akan bermanfaat terus menerus gitu kan, bergulir. Harapannya nanti penerimaan manfaat kita sudah jadi muzaki, dan harapannya mereka juga bisa bermanfaat buat orang lain juga suatu saat nanti. Bicara kalau bisa dibilang unforgettable momennya ya Pak ya, memang setiap event pembinaan ketemu dengan adik-adik kita itu selalu menjadi unforgettable moment buat kami gitu ya Pak. Baik itu pembinaan yang di tingkat SD, SMP gitu kan, mungkin perguruan tinggi gitu, selalu menjadi kesempatan yang luar biasa sebenarnya buat bagaimana kita melihat wajah-wajah mereka ceria gitu kan, melihat mereka senang, melihat mereka growth-nya kelihatan gitu kan. Yang dulu SMA sekarang sudah masuk ke perguruan tinggi, perguruan tingginya bagus, jurusannya bagus. Ya kita sudah senang banget di titik itu gitu. Ya apalagi nanti ya kita harapannya kita bisa tinggal menuai hasil gitu kan.
Syukur-syukur mereka bisa benar-benar nanti ketika sudah lulus bisa memberikan manfaat buat yang lain, dan ini tentunya secara masif akan bisa kita rasakan. Iya. Pak Muh ini berarti pemerhati dan penikmat proses, sehingga setiap momen pertemuan dengan penerima manfaat di pembinaan itu jadi sesuatu yang sangat menarik, dan ketika mereka berubah itu hanya bonus, dan di situ juga kita menikmati gitu ya Pak Muh ya. Ya kurang lebih begitu Pak. Memang sebenarnya kan ketika proses itu kan kita juga menebar manfaat juga gitu Pak. Tidak hanya sekedar kita bicara ZIS-nya berapa besar sih gitu kan. Tapi kita ternyata juga kita bisa ketemu dengan adik-adik gitu, bisa melihat wajah mereka ceria, itu kan juga sebuah kebermanfaatan yang luar biasa sebenarnya. Iya. Nah, Pak Muh, ini tadi udah terkait dengan sudut pandang donaturnya juga yang diungkap sedikit oleh Pak Muh. Ada nggak sih Pak Muh sisi positif yang dirasakan oleh mereka yang memberikan sedekah gitu? Tentunya Pak, ketika bicara manfaat ini tentunya nggak lepas ya Pak ya dari proses yang sudah kita jalani. Bagaimana kita melakukan penggalangan zakat, infak sedekah, kemudian kita melakukan proses pembinaan dan seterusnya. Dan tentunya manfaat ini sangat kita rasakan Pak. Bagaimana ketika kita sebenarnya kita sangat terbantu Pak dengan adanya ZIS ini, ya berarti kan paling tidak rezeki kita, gaji kita itu sudah kita bersihkan dulu nih sebelum kita bawa pulang gitu kan. Sebelum ditransfer masuk ke rekening kita sudah dibersihkan dulu, sehingga dari titik ini ya tentu kalau saya pribadi merasakan ya betul, alhamdulillah itu kan paling enggak sudah bersih rezeki kita, dan ini tentunya dirasakan oleh teman-teman yang lain ya. Dalam hal kesolehan mungkin dari karyawan kita juga tentunya cukup rasakan Pak. Memang kalau bisa dibilang Astra ini vibe-nya kerasa banget bagaimana kita sangat terfasilitasi dalam hal ibadah amalia gitu Pak ya. Di perusahaan lah, kita di perusahaan difasilitasi, kemudian kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang mendorong mereka untuk meningkatnya pengetahuan agama maupun ibadah, itu sangat terasa Pak. Bagaimana katakanlah duhanya, masjid kita juga penuh gitu kan, apalagi sholat jamaah 5 waktunya gitu kan. Kalau Jumat tentu juga pasti lebih penuh lagi kan gitu. Makin soleh lah mereka ya Pak Muh ya. Insya Allah sih Pak. Ya karena berkat doa-doa adik-adik kita juga. Nah, itu dia benang merahnya karena doa-doa tadi ya Pak Muh ya. Ya karena setiap event pembinaan kan kita selalu sempatkan ya Pak ya. Betul. Adik-adik ini mendoakan kepada para pejabat kita, kemudian juga mendoakan ke perusahaan kita gitu kan. Bagaimana perusahaan kita tetap bisa menjalankan proses bisnisnya dengan baik gitu. Dan di luar itu sebenarnya di sisi perusahaan sendiri, karena memang ini sebuah proses yang saling menguntungkan ya Pak ya. Perusahaan juga kan dapat manfaat dari sisi implementasi CSR juga gitu kan. Touch kita ke masyarakat juga intens juga gitu. Kebetulan juga saya pernah jadi PIC CSR kan, sehingga ketika kita bicara lingkungan masyarakat, ada pembinaan beasiswa dari Amanah Astra gitu kan, kemudian ada pembinaan, mestinya tanggapan masyarakat sangat antusias, sangat positif lah Pak. Betul. Perusahaan pun ini ya Pak ya, kena imbas positifnya terkait dengan program beasiswa ini ya Pak ya. Sangat sekali Pak. Oke. Pak Muh, ini udah nyangkut tadi ke perusahaan, berarti selama ini manajemen pun karena tadi tahu manfaatnya sangat mendukung program ini ya Pak? Tentu Pak, manajemen kami sangat mendukung, bahkan ya sekalipun mohon maaf ya memang pimpinan saya non-Islam gitu ya, tapi dalam hal aktivitas ini beliau sangat mendukung, bahkan beberapa proses beliau kontrol juga, ini sudah cip belum, ini sudah dijalankan belum, dan seterusnya. Oke. Mereka sampai ini ya pingin tahu yang agak dalam ya, bahkan seperti itu ya Pak Muh ya. Oke. Kalau pelibatan mereka ke lapangan pun sering ya Pak Muh ya untuk program-program kita ya. Berapa kali ya kita mengikutkan manajemen untuk ke lapangan ya Pak Muh ya? Ya, untuk program-program tetap kita selagi memang ruang lingkupnya perusahaan, kita juga undang mereka Pak
Kayak waktu itu ada penyerahan ATM gitu ya Pak ya. Kemudian ada pembinaan, ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya tahunan gitu, kita tetap undang beliau-beliau untuk bisa menyaksikan langsung lah aktivitas kita seperti apa sih gitu. Sehingga ketika ikut merasakan kan vibe-nya juga kerasa gitu ya Pak. Betul. Oke. Berarti selama ini udah dari sisi DKM-nya menjadikan objek, bukan hanya objek tapi subjek, sehingga aktif semua. Perusahaannya pun, keterlibatan manajemen pun sangat besar, diajak ke lapangan, dan karena tadi sisi manfaatnya pun terasa, mereka makin loyal ya Pak ya, untuk terus berpartisipasi dalam program pemotongan zakat sedekah pihak payroll ini. Nah Pak Mo, boleh nggak diceritakan menjaga energinya, kan ini yang kita rasakan itu sangat besar nih Pak Mo. Ngejaga energi biar tetap besar, tetap bisa ngerewelin kita gitu. Bagaimana sampai muncul pemikiran memberikan pembinaan itu agar ruh mereka tetap menyala itu. Itu Pak Mo itu menjaga energinya agar terus menyala-nyala, memberikan semangat ke kita itu seperti apa Pak Mo? Sebenarnya kalau bisa jujur ya Pak ya, sebenarnya kita juga ya sebagai manusia biasa pasti kekurangan itu pasti ada gitu Pak ya. Ketika kita kalau bisa dibilang, kalau aktivis itu bilang futurnya kita gitu ya, kita juga pasti ada gitu. Kamu ini nggak ada kendornya ya, maksudnya ada futurnya nih kita. Kemarin aja ini pemirsa podcast Agi, saya bocorin nih. Ini Pak Muh ini kemarin terkait dengan happy trip aja, ada misalkan kendala dikit, langsung kontak ke kita, Pak gimana caranya nih supaya siswa-siswa dari AWP ini ya tetap bisa ikut gitu, luar biasa. Masa masih ada Pak Muh Putri? Ya, memang kita juga harus mensiasati ya Pak ya, setiap dinamika yang terjadi di internal perusahaan, kemudian di internal organisasi juga gitu. Bagaimanapun ketika kemarin kita melewati pandemi kan juga satu sesi yang cukup sulit gitu Pak ya buat kita gitu kan. Sehingga memang di titik ini kita juga paling tidak menyemangati diri kita sendiri, internal kita, internal perusahaan kita, internal organisasi kita, sehingga dengan adanya dinamika kita ya tetap survive lah gitu. Kadang-kadang kita buat menyemangatinya juga kita ingat lagi Pak, ini binaan-binaan kita butuh kerja keras kita lagi gitu kan. Kadang-kadang di situ justru kita yang mematik lagi lah ruh-ruh yang mulai rada kendor gitu, mulai apinya berkurang gitu, kita guyur lagi lah gitu semangat itu dengan seperti itu. Kita masih punya binaan nih yang perguruan tinggi aja ada 32 gitu kan. Sekarang yang di ring 1 itu ada sekitar 40-an gitu. Nah, ketika kita sudah ingat mereka ya kita survive lagi nih. Ngecas lagi ya Pak ya. Ngecas lagi gitu kan. Nah, kemarin juga ada happy trip ya, teman-teman juga ngecas lagi nih Pak. Bahkan pembinaan yang dilakukan Amal Astra kan unik gitu kan ya. Ya ada jalan-jalannya gitu kan ya, ada survive-nya, ada tentunya training dan seterusnya gitu. Kemarin sempat nih Pak teman kita ya yang 3 tahun yang lalu ikut dampingin happy trip itu nanyain Pak saya kok nggak diajak nih. Oh iya kelewat ya, mohon maaf ya, kebetulan itu Noni Pak gitu kan. Noni memang kita sempat di 2019 itu karena peserta kita cukup banyak, kita tawar-tawarkan kan sampai ketemu salah satunya itu. Ya mungkin nanti di lain waktu mungkin kita bisa libatkan lagi. Artinya memang gerakan ini karena memang sifatnya universal gitu kan, artinya semua ya tetap berusaha kita libatkan. Di situ juga yang kadang-kadang kita mencas semangat kita Pak, orang mereka aja semangat gitu kan, masa kita kendor-kendoran kan gitu. Iya, luar biasa. Nah, ketahuan kan teman-teman podcast Agi bahwa Pak Muh ini punya kebiasaan unik bahwa ke lapangan, sehingga ke lapangan itu tahu kondisi penerima manfaat yang butuh bantuan, sehingga kalau mengingat betapa butuhnya, betapa mereka sangat memerlukan bantuan gitu, semangat lagi nih Pak Muh ini. Oke, Pak Muh, rencana selanjutnya apa nih? Mungkin ada yang perlu
belum sempurna atau ada rasa-rasa penasaran yang perlu diperbaiki apalagi terkait program-program kebaikan ini, rencana selanjutnya apa Pak Mu? Sebelumnya pembicaraan sudah pernah saya bicarakan sih sama teman-teman Amanah Astra ya. Ini siap. Kalau bisa dibilang rewelnya saya lagi nih. Rewel positif. Saya perlu tegaskan lagi, Pak Mu ini rewelnya positif luar biasa. Nah, waktu itu gini Pak Ganjar, Ya. kita sempat tunas unggul itu kita sempat miss gitu ya, sempat Ya. lost kontak ya, beberapa tunas unggul sempat nggak termaintain dengan baik gitu kan. Ya mungkin ini karena waktu itu jumlah tunas unggulnya banyak tersebar di seluruh pelosok Indonesia ya, karena kuliahnya kan di seluruh Indonesia ada gitu kan ya. Nah, sehingga sempat kita itu ada miss beberapa binaan kita lost kontak gitu. Nah, ini saya sempat minta ke teman-teman untuk bisa ngumpulin lagi nih, Pak, binaan kita jangan sampai ada yang lepas, jangan sampai ada yang meleng, sehingga lost kontak. Karena secara proses berkelanjutannya, harapan kita kan tadi binaan-binaan kita kan yang tadinya dari mustahik menjadi muzaki ini menjadi sebuah mimpi yang nggak boleh hanya sekedar mimpi aja gitu kan, tapi harus terrealisasi. Nah, di titik ini harapan saya next step sih dari adik-adik binaan kita ini benar-benar bisa menjadi muzaki gitu kan, atau paling tidak bisa memberikan manfaat untuk adik-adik di bawahnya gitu, sehingga adik-adik yang sudah mentas lah, karena saya bilang sudah lulus tinggi, mereka sudah punya aktivitas di luar, mungkin ada yang ngajar, ada yang kerja, ada yang kuliah lagi dan seterusnya. Mereka harapan kita bisa memberikan manfaat balik, feedback balik lah ke adik-adik binaan yang di bawahnya gitu kan. Iya. Wah, ini itu, keren nih pemikirannya ya, betul. Baik itu sifatnya finansial ya, dalam hal mereka bantu nih adik-adiknya, kira-kira bantuan yang bisa diberikan seperti apa gitu kan. Atau misalkan satu anak bisa punya adik binaan satu gitu, misalkan contohnya begitu. Nah, ini menjadi mimpi kita lagi nih, sehingga mapping dari adik-adik tunas unggul yang sudah lulus dari perguruan tinggi ini kita mau mapping lagi nih Pak, sehingga bagaimana mereka bisa memberikan manfaat nih buat adik-adiknya. Harapannya bisa bergulir Pak, benar-benar bisa bergulir dan manfaatnya semakin meluas gitu. Oke. Pak Mu ini menemukan ruang baru lagi yang belum kegarap ketika mereka penerima tunas unggul atau beasiswa kita udah selesai, udah kerja, udah mapan, tetap punya kepedulian dan tetap ada di lingkup komunitas kita, gitu ya Pak Mu ya. Nah, sehingga mereka pun tetap bergulir manfaatnya, baik itu dari sisi bagaimana dukungan finansial, mereka juga mungkin sebagai kakak asuh atau bapak angkatnya mereka mendampingi adik-adiknya yang sedang berjuang di bawahnya ini gitu. Oke Pak Mu, masuk banget ini. Betul sih, kayak kita komunitas kita itu ada Kai Suara, tapi memang selama ini pembinaan kita itu masih dari skup yang masih kuliah atau masih sekolahnya aja. Untuk yang udah lulusnya ini memang belum kegarap sih Pak Mu. Ini kita perlu tajamkan lagi Pak Mu kayaknya diskusi terkait ini. Nanti butuh kerewalan saya lagi ya Pak ya. Ayo Pak Mu, ini kita harus ikut planning cycle kita nih kayaknya nih. Siap lah Pak. Oke. Pak Mu, selanjutnya nih untuk masukan ke kitanya Yayasan Amalia Astra secara umum. Itu kan aspek yang tadi lebih ke arah bagaimana agar program-program kita itu bisa terus bergulir gitu. Untuk ke kitanya mungkin ada hal lain yang barangkali dari aspek manajemen di Yayasan Amalia Astra atau aspek yang lainnya. Monggo Pak Mu. Mungkin kalau spesifik belum ada ya Pak ya. Tapi kalau bisa bilang Amanah Astra itu luar biasa gitu ya. Saya pikir karena memang sejak berdirinya Amalia Astra ini memang sudah niatan yang sangat baik gitu ya. Sehingga manfaatnya kita bisa rasakan sampai detik ini gitu ya. Iya. Sehingga kita ketika bicara programnya kreatif habis lah, inovatif banget lah. Ada tandingannya kalau bisa dibilang. Kadang-kadang kan kegiatan-kegiatan kita itu terinspirasi dari kegiatan-kegiatan di Amanah Astra gitu. Nah, ya dari titik ini
sebenarnya lebih pada berharap ya dan Allah semoga Astra bisa istiqomah menjalankan amanahnya gitu kan, kemudian bisa Amin, Pak. terus bergulir memberikan pada Astra sendiri, kemudian pada lingkungan, masyarakat, tentunya secara makronya karena Astra ini ada di seluruh pelosok Indonesia bisa memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Siap. Paling itu aja sih Pak. Siap Pak Mo. Oke. Dan insya Allah ini tadi menjadi ujung acara kita. Terima kasih Pak Mo atas ngobrolnya yang sangat berkualitas di malam ini. Semoga pemirsa podcast Agi bisa mengambil manfaatnya terutama dari aspek penyaluran program beasiswa yang telah melahirkan banyak muzaki baru ya dari yang tadinya mustahik atau penerima manfaat. Ya. Itu aja Pak Mo, terima kasih. Agar lebih berkah kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Mo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.